Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham Kudus Ramadhani dari kelompok 5. Saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang rencana produksi. Jadi, rencana produksi adalah alat perencanaan, koordinasi dan pengendalian yang penting. Jadi rencana produksi merupakan penjabaran rencana pemasaran ke dalam program produksi yang konsisten dengan kebijakan manajerial dan sesuai batasan yang berlaku. Kuantitas produk atau jasa yang telah ditetapkan dalam rencana pemasaran kemudian disesuaikan untuk memenuhi kebijakan produksi dan persediaan sehingga diperoleh kuantitas produk atau jasa yang harus diproduksi menurut jenis produk dan periode waktu tertentu. Rencana produksi memiliki formula seperti berikut: volume penjualan ditambah perubahan persediaan barang jadi sama dengan kebutuhan produksi. Dan salah satu tujuan penyusunan rencana produksi tersebut adalah menunjang kegiatan penjualan sehingga barang jadi dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan awal. Selanjutnya yaitu dasar penyusunan rencana produksi. Untuk menyusun rencana produksi diperlukan serangkaian langkah berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan besarnya tingkat persediaan. Yang kedua, merencanakan jumlah produksi setiap jenis produk selama periode anggaran. Yang ketiga, membuat schedule produksi untuk periode yang lebih terinci seperti bulanan, triwulan, dan lain-lain. Selanjutnya, seperti di dalam bagan tersebut yang mencerminkan bahwa rencana pemasaran yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam program produksi sesuai kebijakan manajemen dan batasan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, manajer harus merencanakan koordinasi yang optimal antara penjualan, persediaan, dan tingkat produksi. Yang bisa dilihat dari bagian tersebut adalah perencanaan produksi. Dari awal rencana penjualan ditambah atau dikurangi dari perubahan persediaan produk jadi sama dengan menghasilkan rencana produksi yang bisa dijabarkan ada 3, yaitu yang pertama rencana bahan mentah, yang kedua rencana tenaga kerja langsung, yang ketiga rencana biaya overhead pabrik. Jadi dalam bagian tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam rencana produksi harus dihitung dari terperinci dari bahan persediaan produk maupun penjualannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pemateri 1. Untuk materi selanjutnya silakan dilanjutkan dari pemateri 2. Selanjutnya ialah kebijakan tingkat persediaan. Perusahaan harus hati-hati dalam menentukan besarnya persediaan barang yang harus ada. Persediaan ialah barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam proses produksi. Tujuan kebijakan persediaan. Yang pertama, untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan, dan yang kedua, mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui pengendalian. Tingkat persediaan harus dipertahankan antara 2 perbedaan besar. Tingkat yang berlebihan menyebabkan biaya penyimpangan, risiko, dan investasi yang berlebihan, dan di sisi lain, tingkat yang tidak memadai untuk memenuhi permintaan penjualan dan produksi dengan cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penentuan besarnya tingkat persediaan barang jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, daya tahan produk yang akan disimpan. Untuk produk yang mudah rusak, tidak tahan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama, besarnya persediaan harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang kedua, sifat persaingan yang dihadapi perusahaan. Jika tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan relatif ketat, maka persaingan untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi pesanan menjadi prioritas. Dengan demikian, diperlukan persediaan barang jadi yang relatif besar. Yang ketiga, biaya-biaya yang muncul karena kebijakan persediaan.
yaitu yang pertama biaya sewa gudang, yang kedua biaya pemeliharaan, yang ketiga biaya asuransi, yang keempat biaya pemesanan mendadak, yang kelima biaya kehabisan persediaan. Untuk yang keempat, besarnya modal kerja yang tersedia. Yang kelima, pola permintaan akan produk permintaan. Yang keenam, resiko-resiko yang dihadapi perusahaan. Yang mana resiko ini mencakup yang pertama, resiko yang berasal dari manusia, yang mana umumnya timbul karena kecerobohan manusia itu sendiri, seperti cara mengangkat, memindahkan, dan meletakkan barang jadi yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Yang kedua, resiko yang berasal dari alam, terjadi di luar kekuasaan manusia atau bencana alam. Terakhir ialah resiko yang disebabkan karena sifat barang yang mudah rusak. Penentuan besarnya persediaan. Untuk menentukan besarnya persediaan barang atau bahan mentah, setiap bulannya dilakukan perhitungan dengan cara berikut ini. Yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulan sama, maka digunakan rata-rata bulanan atau rata-rata sederhana. Formula yang digunakan atau caranya yaitu tingkat persediaan sama dengan kebutuhan barang setahun dibagi 12 bulan. Contohnya, kebutuhan barang dalam setahun itu 48.000 unit. Jadi, besarnya persediaan dihitung dengan cara kebutuhan per bulan sama dengan 48.000 dibagi 12 dikali 1 unit sama dengan 4.000 unit. Yang kedua, apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulannya itu tidak sama, maka digunakan rata-rata bulanan bergerak. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga ialah apabila perusahaan menentukan 2 bulan kebutuhan, maka besarnya persediaan. Contohnya nih, bulan Februari itu 3.000 dikali 2 sama dengan 6.000 unit. Yang bulan Maret 3.000 kali 2 6.000 unit lagi. Yang terakhir April yaitu 4.000 dikali 2 sama dengan 8.000 unit. Tentuan besarnya persediaan yang kedua ialah batas maksimum dan minimum, yang mana besarnya tingkat persediaan ditentukan dengan cara menetapkan batas tertinggi atau maksimum yang diperbolehkan untuk memiliki menyimpan sejumlah persediaan dan batas terendah atau minimumnya. Penentuan ini dapat dilakukan dengan mendasarkan pengalaman sebelumnya tentang besarnya persediaan maksimum dan minimum yang harus diperhatikan. Yang ketiga ialah tingkat perputaran persediaan. Banyak perusahaan yang menggunakan tingkat perputaran persediaan sebagai dasar menentukan tingkat persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar selama 1 tahun dan menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan yang rendah menandakan tanda-tanda mismanagement seperti kurangnya pengendalian persediaan yang efektif. Perputaran persediaan dapat dihitung dengan cara formula yaitu tingkat perputaran persediaan sama dengan rencana penjualan setahun dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata sendiri caranya persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Sekian, terima kasih. Kebijakan produksi. Perencanaan produksi tidak sekedar menetapkan jumlah unit produksi pada periode waktu tertentu, melainkan juga menentukan dasar perencanaan berbagai aspek fungsi produksi, misalnya kebutuhan kapasitas pabrik, kebutuhan bahan baku, pembelian bahan baku, kebutuhan tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam penyusunan rencana produksi diberlakukan keputusan-keputusan meliputi yang pertama jumlah kebutuhan produksi selama periode budget. Yang kedua, kebijakan-kebijakan mengenai tingkat persediaan produk jadi.
Produk dalam proses dan biaya penyimpanan persediaan. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan kapasitas pabrik, misalnya tentang tingkat produksi yang diizinkan selama periode budget. Nomor 4, tersedianya fasilitas pabrik, terutama untuk kepentingan pengangguran atau penambahan kapasitas pabrik. Yang kelima, tersedianya bahan baku, pembelian dan tenaga kerja. Yang keenam, dampak lama proses produksi. Yang ketujuh, jumlah produksi yang ekonomis. Yang terakhir, karakteristik proses produksi. Pembuatan rencana produksi. Rencana produksi merupakan suatu perencanaan tingkat atau volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan tingkat penjualan yang direncanakan. Dalam hal ini, manajer produksi harus menerjemahkan kualitas yang direncanakan dalam anggaran penjualan ke dalam unit produksi yang dibutuhkan selama periode anggaran untuk setiap jenis produk, dengan mempertimbangkan kebijakan persediaan manajemen. Terima kasih. Selanjutnya adalah kebijakan tingkat produksi dan persediaan. Untuk menentukan kebijakan ini masih mengacu pada kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan produksi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Gandhi. Setelah produksi, tadi kan pembuatan produksi tentunya pasti direncanakan atau dianggarkan untuk satu periode tertentu. Maka selanjutnya setelah penentuan kebijakan tersebut adalah membagi rata-rata produksi menurut periode sementara selama tahun anggaran yang ditentukan di pembuatan kebijakan. Pendekatan yang digunakan untuk membuat rencana produksi itu bergantung pada karakteristik proses produksi. Untuk pendekatan yang digunakan untuk membuat kebijakan tingkat produksi dan persediaan ini ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama mengutamakan stabilitas produksi, yang kedua mengutamakan stabilitas persediaan, yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya, yaitu tidak menitik beratkan pada salah satu. Ada 3 pendekatan untuk menentukan kebijakan produksi dan persediaan. Yang pertama adalah pola produksi stabil, di mana secara umum perusahaan kan memiliki pola penjualan musiman. Entah perusahaan apapun itu terkadang memang lebih sering musiman. Nah, karena musiman ini, perusahaan harus membuat keputusan yang bisa meningkatkan efisiensi produksi. Dapat ditingkatkan umumnya melalui volume produksi yang stabil. Untuk pilihan kebijakan produksi stabil ini mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Konsekuensinya adalah tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi atau mengambang. Ini bertujuan untuk menyamaratakan besarnya produksi dan penyesuaian pola penjualan musiman. Hal ini bertujuan untuk menyamaratakan besarnya produksi dan menyesuaikan pola penjualan musiman yang umumnya perusahaan lakukan. Selanjutnya adalah keuntungan dari penerapan pola produksi ini, pola produksi stabil. Selanjutnya adalah keuntungan yang didapatkan dari pola produksi stabil, yaitu yang pertama, stabilitas pekerjaan yang menghasilkan. Ini karena pola produksi stabil ini mampu meningkatkan dan mendorong semakin besarnya efisiensi tenaga kerja, kemudian berkurangnya pergantian tenaga kerja, daya tarik terhadap karyawan itu lebih bermutu, pengurangan biaya pelatihan karyawan baru, kemudian pembelian bahan baku dan suku cadang itu lebih ekonomis. Hal ini disebabkan oleh ketika kita membeli bahan baku yang banyak untuk produksi yang stabil, itu pasti dari penyedia bahan baku ada potongan pembelian yang besar. Kemudian masalah penyimpanan, untuk penyimpanannya pun relatif lebih mudah karena bisa dikelompokkan untuk satu periode atau
dan seterusnya. Kemudian mengurangi kebutuhan modal, karena tadi ada potongan-potongan dari pembelian bahan baku dan suku cadang yang besar, maka modalnya bisa berkurang. Kemudian mengurangi resiko persediaan. Dan yang terakhir, pemanfaatan kapasitas produksi menjadi lebih baik. Selanjutnya, pola kedua dalam menentukan kebijakan tingkat produksi dan persediaan, yaitu menggunakan pola produksi gelombang. Pada hal ini, mengutamakan pengendalian tingkat persediaan menjadi kebijakan yang lebih penting. Jadi, kebijakan ini merupakan kebalikan dari kebijakan produksi stabil tadi, di mana yang terpenting adalah persediaan, kemudian untuk produksinya berfluktuasi langsung mengikuti pola musiman. Kemudian ada pola produksi moderat, di mana kebijakan ini adalah kombinasi dari kedua kebijakan sebelumnya, yaitu kombinasi dari produksi stabil dan produksi gelombang. Jadi dalam kebijakan ini, perusahaan menetapkan tingkat persediaan dan produksi sedemikian rupa sehingga fleksibilitas yang masuk akan dibolehkan dalam persediaan dan produksi. Jadi nanti tergantung pada pola penjualannya juga. Selanjutnya ada anggaran produksi sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian akan dijelaskan oleh Mbak Yulita. Anggaran produksi berfungsi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan. Anggaran produksi berfungsi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Rencana produksi ini disusun secara rinci dengan berdasarkan pada anggaran penjualan yang realistis. Anggaran produksi ini juga merefleksikan sebagai alat perencanaan karena anggaran produksi menetapkan dasar perencanaan semua aspek dari operasi pabrik seperti kebutuhan bahan mentah, kebutuhan tenaga kerja, dan sebagainya. Yang kedua yaitu koordinasi. Sebagai fungsi koordinasi, rencana produksi menjadi kerangka kerja di mana perintah produksi yang berlaku dikeluarkan. Koordinasi antara rencana penjualan, kebijakan persediaan, dan kebutuhan produksi menjadi hal yang diperhatikan dan diputuskan dalam rencana produksi. Hal tersebut merupakan hal yang paling penting dalam aktivitas fungsional seperti perencanaan arus kas, pembiayaan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pengendalian. Sebagai alat pengendalian, rencana produksi berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual produksi, kemudian dilakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang tepat. Prosedur pokok dalam pengendalian yaitu yang pertama pengendalian bahan, yang kedua yaitu rute produksi, yang ketiga yaitu penjadwalan produksi, yang keempat yaitu pengiriman hasil produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.